Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan aku Bin Polina. Di sini aku pengen melanjutkan sharingnya tepatnya yang kemarin mengenai sholat. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih aku tuh buat konten yang demikian? Karena kebetulan kan kemarin tuh pas jatah perpulangan aku di rumah, salah satu teman aku itu ada yang ngechat, lalu ada yang cerita mengenai dia itu yang bisa dikatakan suka begadang untuk saat ini. Terus juga pas siang harinya itu untuk bangun ataupun sekedar sholat aja bisa dikatakan hal yang demikian itu agak susah ya. Sampai bisa dikatakan aku kan nanya ya sama dia, lalu untuk yang sholat gimana gitu. Nah dia itu jawab kadang bablas juga Win gitu, kadang enggak. Artinya maksudnya kayak gini teman-teman, berusaha positive thinking ya, kita tuh ya, kita beri dia itu mungkin dan mungkin pasti ada perubahan setiap manusia ya untuk ke arah yang lebih baik. Namun dalam hal ini bagi kita yang bisa dikatakan pula untuk sholat itu menjadi suatu kewajiban yang kemarin-kemarinnya, lalu kita itu sekarang begadang, kadang banyak tugas ini itu, tetap jadi menyelewengkan atau bahkan meringankan yang namanya sholat. Menurut aku mah please cukup kemarin-kemarin aja. Jadi untuk yang sekarang mari kita sama-sama perbaharui ibadah kita kepada Allah, karena kan kita juga hidup di dunia itu salah satunya yakni untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Nah hal yang demikian bisa dikatakan suatu pembelajaran karakter, pendidikan karakter yang memang bukan serta-merta otodidak pasti jadi gitu. Enggak teman-teman, enggak sama sekali. Jadi hal yang demikian itu haruslah terus adanya sistem yang berkesinambungan ya. Artinya berkesinambungan demikian itu dari mulai kita SD, MTS, SMP atau SMA, SMK gitu ya. Artinya harus ada dorongan tersendiri juga dari pihak orang tua, keluarga gitu. Nah, bisa melihat pada itu kita pun sebagai individunya ya harus kita tuh punya rasa sedikit lah gitu, supaya kita tuh pengen belajar sedikit-sedikit. Tapi sih harus hal yang demikian, karena kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Nah mengenai hidayah, mungkin bisa dikatakan kalau orang tua kita itu mendorong kita supaya melakukan hal yang demikian gitu ya. Itu salah satu hidayah juga menurut aku mah dari Allah. Karena apa? Kadang nggak semua orang tua itu melakukan hal yang demikian kepada anak-anaknya. Ada juga yang oke lah, yang penting mah dikasih uang gitu ya. Oke lah, yang penting anak-anak aku tuh benar gitu. Tapi enggak, ada penanaman tersendiri gitu dari sebuah keluarga untuk hal-hal yang memang bisa dikatakan baik. Nah mengenai hidayah mungkin ya teman-teman, kita juga harus menjemputnya gitu. Jadi kalau seandainya kita itu sudah ngerasa nih, oh nggak ada salahnya nih, aku tuh mau nyoba yang namanya sholat fardu gitu. Nah itu namanya kita tuh ada setetes yang namanya hidayah yang Allah berikan kepada kita. Nah ketika kita sudah mendapatkan hal yang demikian, alangkah baiknya, bagusnya dan sempurnanya kita harus meraihnya, dan kita harus mendapatkan yang emang bisa dikatakan hal yang lebih sempurna secara kafah ya. Jadi kalau seandainya kita sudah diberikan hidayah sama Allah, meskipun bisa tanda kutip kita itu secara terpaksa gitu awalnya ya, kita juga tetap harus berdoa kepada Allah gitu, supaya hal yang demikian itu bukan serta-merta kita melakukan yang memang bisa dikatakan itu kewajiban kita harus. Baik teman-teman, mengenai hidayah yang bisa dikatakan Allah itu sayang kepada hamba-hambanya, maka dari itu Allah itu menurunkan yang namanya hidayah kepada kita. Hidayah itu mahal kalau kata Pangeran Sa'idu ya. Dan emang benar gitu teman-teman. Kalau seandainya kita sendiri susah untuk menggapai yang namanya hidayah, sampai kapanpun kita akan katakan hal tersebut itu susah gitu. Jadi ya ketika sudah mendapatkan hidayah, kita ambil, kita laksanain. Contohnya seperti sholat ya. Terus kita deketi orang-orang yang bisa dikatakan mampu membawa kita ke arah yang lebih baik gitu ya. Terus kita juga cintai guru-guru kita, orang tua kita, alim ulama gitu. Itu orang-orang soleh itu kita harus cintai, kita harus sayangi, meskipun bisa dikatakan dekat dengan beliau-beliau itu enggak gitu. Tapi nampaknya sedikit demi sedikit rasa kasih sayang dengan orang-orang yang soleh gitu ya. Semoga saja dengan hal yang demikian kita juga diberikan sedikit hidayah supaya kita juga menjadi orang yang soleh-soleha gitu ya. Jadi mengenai yang tadi mungkin alangkah baiknya bagi kita ya, terkhususnya aku pribadi gitu, umumnya buat teman-teman, intinya kita semua ini ketika kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah, mari kita sebarkan yang namanya hidayah itu kepada keluarga kita, sebagai bentuk cinta kita, kasih sayang kita itu kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Kita bisa melakukan hal yang demikian. Yang penting kita itu berusaha gitu ya. Nah dalam hal yang demikian
kita bisa katakan untuk menjadi pribadi yang baik itu agak susah, tapi paksakan awalnya. Semoga saja dengan awalnya dipaksakan, lama-kelamaan menjadi hal yang memang bisa dikatakan pun terbiasa. Ada satu pertanyaan yang menurut dan sebagian besar kita itu mengecoh, tapi sebenarnya enggak ya. Jadi tuh pertanyaannya kayak gini, dalam suatu amalan yang diutamakan itu ikhlas ataukah paksaan terlebih dahulu? Nah, ternyata suatu amalan itu haruslah kita paksakan terlebih dahulu, teman-teman. Karena apa? Ketika kita menunggu yang namanya ikhlas di sini ya emang pure benar-benar karena Allah gitu ya, itu bisa dikatakan lama gitu. Dan kita nggak tahu hal yang demikian yang menurut kita itu baik, kata ikhlas itu baik, apakah memang kita dapatkan itu besok, lusa, 1 menit yang akan datang, atau bahkan kita juga nggak tahu gitu kapan, atau mungkin pula ya yang namanya ikhlas itu bakal kita dapatkan ketika kita sudah meninggal gitu. Itu kan naudzubillah ya. Jadi apapun yang kita lakuin, amalan baik yang mungkin bisa dikatakan kebajikan, menurut aku pribadi juga ya, alangkah baiknya itu kita paksain terlebih dahulu. Semoga awalnya dipaksain, lama-lama Allah itu akan ikut andil di dalamnya gitu ya. Jadi semoga saja membuahkan hasil yang memang bisa dikatakan kita itu harapkan, seperti nantinya Allah akan mampukan kita untuk jadi orang-orang yang ikhlas dalam beramal gitu ya. Semoga saja. Jadi di sini aku bukan maksud menggurui sama sekali, enggak, tapi kita belajar sama-sama untuk memang bisa dikatakan kita itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman, dari aku pribadi dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.